Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Rizkia. Saya ibu dari 2 anak laki-laki dan kebetulan kesibukan saya setiap harinya adalah saya founder dari brand skincare Rumi dan ada beberapa lini usaha yang lain. Welcome to my home. Kalau outfit aku hari ini adalah dari Konita Golip. Kerudungnya juga cantik banget. Hai Mbak Kiki. Halo. Gimana nih sebagai ibu anak 2 yang juga bisnis woman? Ceritain dong, kita kasih tips buat ngisi quality time di rumah sama anak tuh kalian suka ngapain aja sih? Boleh dong share tipsnya? Oke, sebetulnya untuk quality time itu sendiri disesuaikan banget ya, mau sesuai dengan kebiasaan di keluarga masing-masing, terus juga kegemaran anak dan orang tua itu seperti apa gitu. Nah, kebetulan kalau di rumah, kalau aku sendiri memang bonding time-nya aku sama anak itu biasanya kita baca buku bareng, karena memang aku pun emang I love reading books gitu ya. Aku tuh excited untuk ngajak mereka ke toko buku atau beli buku gitu. Jadi mereka tuh udah terbiasa kalau kita memang lagi ada waktu berdua, ada waktu bareng-bareng gitu ya, kita ya duduk bareng ngobrol, terus kita juga baca buku bareng. Kalau ada papanya beda lagi deh urusannya, main, have fun kayak gitu. Jadi sebetulnya sesuai dengan kesenangan masing-masing juga sih. Ada ini nggak sih kayak pembagian waktunya tuh minimal dalam 1 minggu tuh berapa kali quality time atau berapa jam? Oke. Gitu nggak? Kalau dalam 1 minggu enggak, cuma setiap hari itu harus ya. Kayak saya kan juga bekerja kan, saya bekerja meskipun nggak 9 to 5 kerjanya. Cuman kalau misalnya memang lagi hektik banget, itu bisa 1 hari itu bisa bener-bener nggak ada di rumah gitu. Karena one thing to note, kita itu selalu akan berkumpul di waktu tidur. Jadi nggak cuma aku sama anak-anak, tapi papanya pun ikut. Jadi setiap malam tuh kita harus bacain bedtime story bareng, papanya ada di situ juga. Jadi mereka cuddling dulu sama kita berempat tuh, kita cuddling dulu, terus bener-bener yang kayak apa ya, yang ngeluapin kangen ya seharian gitu nggak ketemu. Terus main-main dulu sama papanya, nanti kalau udah selesai main sama papanya rest, jadi mereka semua rest bareng-bareng, nanti giliran saya yang bacain buku gitu. Masih tidur bareng nggak sama orang tuanya atau anak-anak? Anak-anak kebetulan enggak, mereka udah ada kamar sendiri. Tapi tetap ya, tapi kumpul dulu. Itu snuggling time itu tuh di kamar mereka. Jadi kita memang dulu tuh itu salah satu caranya juga untuk kita ngelepas mereka sih, Mom. Jadi waktu awal-awal itu mereka kan memang setiap malam tuh selalu ke kamar kita gitu. Nah, akhirnya kita manfaatin, kita mikir apa ya yang bisa bikin mereka nyaman, yang bisa bikin mereka tuh secure gitu, ngerasa bahwa aku tuh nggak ditinggal sendiri. Nah, jadi kita bikin quality time-nya itu memang di kamar mereka, supaya mereka tuh nyaman, supaya mereka tuh bisa ngerasa bahwa ini safe place-nya kita nih, si kamar nih safe place-nya kita gitu. Sama orang tuanya. Nah, dan kita dekat juga si kamarnya. Terus udah gitu kita biasain kayak if you need anything, ya udah just knock in our door gitu. Jadi kita bikin seolah-olah kayak mereka tuh bisa ngakses kita kapan aja. Jadi mereka nggak ngerasa kayak gue sendirian nih, nggak gitu. Nah, kayak dipisahkan sih gitu ya. Terus harus pergi nggak sih quality time itu? Nah, kalau pergi itu biasanya kita once a week, jadi seminggu sekali, dan itu tuh nggak harus ke certain place ya, nggak harus kayak ke mall, kemana, enggak. Jadi simply kita muter, naik mobil keliling komplek misalnya, terus berhenti di taman komplek, cuman turun, terus jalan-jalan metik bunga, atau kita cuma kayak tidur-tiduran di rumput tuh udah cukup gitu. Sederhana gitu ya, sebetulnya. Jadi kita keluar komplek, kita muter-muter komplek, kalau lagi capek banget kita muter komplek doang. Kalau kita lagi ada energi ekstra, kita ke playground atau ke taman bermain. Cuman biasanya kita nerapin satu rules, kalau udah quality time itu biasanya mbak nggak kita ajak. Gitu. Jadi kita sebisa mungkin babysitternya nggak diajak, neneknya nggak diajak. Jadi benar-benar udah berempat gitu.
kayak gitu sih. Itu Jadi rulesnya. bondingnya lebih berasa ya. Bondingnya lebih berasa. Itu sih, itu salah satu rules yang juga diterapin. Nah di bulan Ramadan ini ada yang beda nggak kualitasnya sama anak-anak? Boleh dong ceritain. Kalau quality time sama anak-anak tuh sebisa mungkin aku melibatkan mereka sih di keseharian kita gitu ya, kayak tadi contohnya kita ngedekor rumah, itu tuh hal yang mereka emang tunggu-tunggu banget. Jadi akunya sendiri memang selalu excited menyambut Ramadan, dan I really want to share the excitement with the kids gitu loh. Jadi biar mereka tuh kalau pas Ramadan tuh mereka tahu nih dari kecil tuh mereka udah dari tunggu, ini waktunya kita ngedekor rumah, karena anak-anak belum tahu kan maknanya Ramadan atau maknanya ibadah tuh mereka belum tahu. Jadi kita kasih mereka tuh hal yang superficial, memang hal yang sebetulnya tuh nggak ada hubungannya sebetulnya sama Ramadannya, tapi sisi excitementnya itu yang akan diingat sama mereka sampai gede gitu sih. Euforianya Ramadan Gitu. Jadi kayak ngedekor rumah, bikin cookies, terus udah gitu terawih bareng malam-malam, kita sekeluarga ke masjid. Jadi hal-hal kayak gitu tuh yang bikin mereka tuh nunggu. Kayak dari 2 tahun yang lalu kan, Rashid udah mulai 4 tahun ya, 2 tahun yang lalu itu selalu setiap mau Ramadan, tapi bentar lagi Ramadan ya, mereka udah excited gitu loh. Kita ini emang kita ntar bikin dekornya gini, emang bikin cookiesnya begini, mereka udah excited. Jadi diharapkan mereka nanti sampai gede they can remember the feeling of excitement-nya gitu sih. Nah sekarang kan lagi naik banget di isu reformasi sibling ya. Sebagai ibu anak 2 nih, Mami ini gimana sih ngadepinnya dan ngalamin nggak sih reformasi siblingnya anak-anaknya? Nah itu juga hal yang aku take note banget dari awal kelahirannya mereka ya. Maksudnya saat aku tahu dua-duanya tuh laki, umurnya juga nggak beda jauh. Nah, kebetulan memang dari dulu pun alhamdulillahnya memang aku nggak merasakan itu juga. Maksudnya di keluarga aku juga cuma berdua kebetulan, aku sama adikku lah. Mamaku kebetulan nggak ada momen dimana aku jadi ngerasa rivalry sibling, enggak sih sebetulnya. Tapi aku melihat banyak banget fenomena itu sekarang, dan aku juga pay attention banget sama sekelilingku, keluarga, teman, dan banyaklah situasi ketika muncul tuh rivalry sibling kan, kelihatan gitu kan. Dan aku udah dalam hati udah bener-bener yang kayak oke, nanti anak 2 ini grow up together, nggak boleh mereka tuh ngerasa yang satu lebih less daripada yang lain, yang satu lebih good, lebih keren daripada yang lain, tuh nggak boleh gitu lah. Gimana caranya? Caranya aku selalu berusaha gimana caranya ngasih appreciation yang equal sama dua-duanya. Jadi appreciation itu sama, disamain gitu loh. Balance ya. Tapi nggak bohong. Ya. Gitu loh, jangan bikin mereka tuh jadi punya harapan palsu lah istilahnya. Ketika si kakak tuh good at math misalnya atau good at sport, ya kita puji dia, appreciate dia. Oh Rashid keren banget nih tadi, sportnya keren deh, jago deh. Nah kalau Mumu juga beda, Mumu juga keren ininya, yang lain kita pujinya. Jadi memang yang fieldnya dia gitu loh. Kalau anak aku tuh si Rashid dia good at language kayak gitu kan, adiknya tuh good at sport kebetulan. Jadi aku kalau muji tuh, misalkan Rashid habis ada pencapaian dia keren di sekolahnya, nilainya bagus gitu ya. Rashid tadi di sekolah bagus deh, gini segala macam. Mumu juga kemarin sepak bolanya keren ya. Nah jadi aku langsung juga kasih ke adiknya appreciation. Timingnya harus pas juga. Jadi aku usahakan banget dan nggak lupa gitu loh, berusaha untuk nggak lupa, karena kita lupa kan ya Mom ya, skip kan kadang-kadang bener-bener saat itu ya yang lagi bersinar siapa kita puji dia. Nah itu PR-nya kita sebagai orang tua untuk yang kayak ayo lo harus cepet puji yang satunya juga, puji yang satunya. Dan kalau menurut aku yang paling penting juga, kita tuh ketika lagi pillow talk atau lagi ngobrol, kita tuh jangan sungkan untuk memuji kelebihan si anak-anak ini. Sering-sering main terus anaknya. Kalau aku bahkan hampir tiap malam tuh kayak aku kasih afirmasi kayak I really happy to have you, I really love you, mama tuh senang ada kamu di dunia ini, jadi anaknya mama, kamu tuh keren banget di sini, Muhammad tuh keren banget di sini, jadi mereka terafirmasi gitu. Menurut aku juga penting sih afirmasi kayak gitu. Anak-anak pernah komplain nggak nih kalau mamanya sibuk businesswoman kalau lagi kerja gitu, kira-kira? Nah itu dia, kalau dulu itu mereka tuh nggak begitu ya. Nah sekarang ini setiap aku ke kantor supaya kayak mama nggak usah ke kantor dong, mama jangan ke kantor dong. Nah cuman mereka itu selalu tahu bahwa aku selalu punya waktu buat mereka. Aku siap untuk kayak leave work. Kan sering banget ya momen kayak harus ke kantor, tapi tiba-tiba ketika mereka lagi butuh aku, kayak lagi sakit, nggak enak badan, atau mereka lagi butuh ada pentas di sekolah atau apa, aku tuh nggak sungkan untuk menjadikan kerjaan itu nomor sekian gitu loh. Dan aku make sure mereka tahu itu. Gitu sih, aku make sure mereka tahu bahwa mereka itu bukan nomor 2 lah gitu. Itu juga penting sih menurut aku untuk ngasih pengetahuan ke anak sedari dini bahwa
kita tuh sebagai orang tua, we have our own world gitu. Yang kita tuh juga butuh achievement, kita juga butuh pencapaian tertentu secara pribadi sebagai individu. Kalau aku sih, meskipun mereka masih kecil-kecil ya, cuman aku sering banget sih ngasih itu ke mereka kayak, kalian tuh sekolah, mama kerja. Kalian juga pengen punya prestasi di sekolah, mama juga pengen punya prestasi di bidangnya mama sendiri gitu. Jadi ya lama-lama sih ngerti sih. Kamar sendiri menurut Mom Kiki nih, anak tuh butuh kamar dengan imajinasinya dia nggak sih? Harapan dia pengen kamar kayak apa, atau dengan aktivitas-aktivitas anak yang disukain? Nah pastinya itu akan jadi poin plus ya Mom, karena kita itu kan pengennya anak ini ya memang mereka nyaman ya, apalagi di ruangan mereka sendiri mereka nyaman. Nah poin plus banget kalau sampai kamarnya ini bisa sesuai dengan favoritnya mereka, misalnya karakter favorit atau warna favorit atau ada activity yang bisa jadi mereka favoritnya mereka gitu loh. Kalau kemarin sih Raj itu sempat request mau ada kamar yang ada monkey bar-nya, terus yang ada kayak panjat-panjatnya yang kayak di tembok gitu. Bisa tuh buat thank you Mami. Bisa banget, pengen banget. Iya. Oke, terus sebetulnya kalau dulu waktu pas aku yang masih menentukan, obviously warnanya biru sama grey. Tapi sekarang mereka udah punya preference warna sendiri. Kemarin terakhir aku tanya kalau misalkan ada room makeover, kalian pengennya warna apa? Dan surprisingly yang satu minta warna hitam, yang satu minta warna merah. Jadi mungkin kombinasi antara dua warna itu. Merah dan hitam, gitu. lumayan ya. Kalau untuk kamar 2 anak, lebih prefer twin bed atau bunk bed tingkat buat Mom Kiki? Nah kalau dulu ya, mungkin karena mereka masih kecil banget, waktu pertama kali aku bikin kamar anak-anak, itu masih sebelah-sebelahan. Twin ya? Masih twin. Dan waktu itu juga aku pilih yang nggak ada kolongnya tuh. Jadi misalnya ada yang jatuh tuh nggak terlalu sakit lah ya gitu. Iya. Cuman sekarang udah masuk usia sekolah dan mereka juga udah ya balance-nya udah oke, terus juga udah bisa kontrol gerakannya dengan lebih baik, dan mereka juga ada request untuk mau yang atas bawah tadi, yang bunk bed itu. Dan mungkin itu it's gonna be a good idea sih, karena kan seru ya ada atas bawah. Iya, apalagi buat anak cowok. Benar, jadi ada activity-nya naik-naik, kayak seru. Oke, karena bullying itu lagi hype banget ya Mam sekarang. Kita pengen nanya dong, gimana sih caranya mengantisipasi supaya anak-anak kita nih kita nggak sampai jadi korban bullying? Oke, jadi kalau untuk kasus bullying ini memang ini kekhawatiran semua orang tua sih sepertinya, dan saya pun kayaknya juga struggling for anticipate gitu loh. Kayaknya semua mau dari usia yang paling kecil sekalipun, TK misalnya sampai kuliah ya, kayaknya semua orang tua tuh concern banget sama urusan bullying. Nah, kalau bagaimana caranya menghindarkan anak dari sebagai korban bullying untuk terhindar untuk tidak menjadi korban bullying? Kalau aku yang pertama aku tanamkan ke mereka itu, firstly, jangan pernah pukul orang duluan. Tapi kalau kamu sampai dipukul sama orang, kamu harus bales. Ya, itu yang aku ajarin gitu. Jadi bukannya aku pro kekerasan, enggak, tapi aku mau ngajarin mereka self esteem gitu loh. Jadi mereka harus punya kepercayaan diri bahwa aku tuh punya kapasitas dan kapabilitas untuk defense myself gitu loh. Karena kepentingan untuk membela diri, apalagi untuk nggak laki nggak perempuan sih ya. I'm not trying to be misoginis ya, bukan berarti laki-laki lebih penting dari perempuan, enggak. Malah justru kalau mungkin aku punya anak perempuan akan lebih aku tekankan lagi gitu loh. Intinya kemampuan untuk membela diri itu perlu dimiliki oleh anak sejak dia usia dini gitu loh. Dan dia harus punya kepercayaan diri bahwa aku nih allowed loh, aku nih diperbolehkan loh untuk membela diriku. Aku nih bukan melakukan sebuah kejahatan loh kalau aku tuh mukul orang atas dasar pembelaan diri. Kenapa? Karena menurut aku Mom sangat kalau kita ngajarin mereka kayak kamu dipukul, kamu jangan balas pukul ya, kamu lapor misalnya gitu. Nah menurut aku satu, iya kalau kalau di situasi itu ada orang yang bisa dilaporin. Kalau nggak ada gimana? Kalau dia sendiri terpojok segala macam, mau gimana gitu loh. Nah yang kedua, aku merasa bahwa urgensinya itu harus ditanamkan bahwa ketika kamu dalam keadaan terpojok dan urgent untuk membela diri ya, you have to defend yourself. Nggak perlu lagi itu yang namanya kayak nunggu lapor kesana kesini, nggak. Ya udah, kalau ada yang nyakitin kamu secara fisik, bales.
gitu. Menurut aku tuh penting yang Step pertama. awal harus dari diri kita sendiri dulu ya. Betul. Berani. Dan aku selalu bilang sama anak-anak bahwa no matter what the situation is, mama, baba akan percaya sama kamu kok, gitu loh. Iya, itu juga penting. Kita tuh percaya banget sama kamu gitu loh. Jadi jangan takut nih kita bakal nyalahin kamu apa gimana, enggak. Kita bakal lihat the whole situation. Kalau memang ternyata kamu nggak salah, ya kita bakal bela kamu. Intinya kayak gitu. Yang penting jujur. Yang penting jujur. Dan jangan sampai mereka ini mukul duluan lah gitu. Iya. Tapi kalau dipukul harus balas gitu. Itu yang pertama. Nah yang kedua menurut aku untuk tidak menjadi korban bullying, yaitu tadi kita tuh harus sering menanamkan confidence di diri mereka, karena bullying itu nggak cuma dari sisi fisik, dari sisi verbal abuse juga terjadi kan, kayak misalkan dikata-katain, dibilang jelek, dibilang bodoh sama temennya dan lain-lain gitu loh. Tapi aku selalu setiap malam tuh kasih afirmasi ke anak-anak bahwa they are smart, they are kind, they are handsome. Nah, dan menurut aku itu penting banget dan aku udah membuktikannya sih mom sendiri. Ada suatu masa di mana Rashid itu pulang sekolah dan aku tanya how's your day? Dan dia bilang ya fine gitu, jawabannya normal fine. So aku tanya spesifik lagi, ada yang berbuat jahat nggak sama kamu? Ada yang ngeledekin aku sih mah, dia bilang kayak gitu. Ada yang ngatain aku, dia bilang kayak gitu. Tapi tapi it's not a bad day, dia bilang gitu. Kenapa kok nggak bad day? Ya nggak apa-apa. Mereka bilang aku jelek. Mereka anak si teman aku ini sensor ya, teman aku ini bilang aku jelek, Rashid jelek, Rashid jelek. Tapi aku tahu aku nggak jelek, aku ganteng. Dia bilang kayak gitu. Jadi di situ aku ngerasa bahwa oh ternyata berhasil nih yang aku afirmasiin itu gitu loh. Bahwa dia tuh juga merasa. Dan aku langsung bilang sama dia, Sid, yang paling penting tuh perspektif kamu terhadap diri kamu sendiri ya, Sid. Dan perspektif orang-orang terdekatmu ya, Sid, atas diri kamu. Perspektif orang lain itu, mereka mau bilang apa, itu menggambarkan diri mereka. Aku bilang kayak gitu. Jadi kalau mereka bilang kamu jelek, ya mungkin mereka look themselves in the mirror dan mereka ngerasa mereka jelek. Aku bilang kayak gitu. Jadi ya akhirnya Rashid jadi ngerasa, iya mah dia happy sendiri, berarti dia yang jelek gitu. Iya, aku bilang kayak gitu. Nah, dan menurut aku mom yang lebih penting saat ini ya, bukan gimana caranya ngejaga anak kita untuk tidak menjadi korban bullying, tapi juga gimana cara ngejaga anak kita untuk tidak menjadi pembuli. Iya, gitu. itu penting ya. Penting banget, karena aku juga akan sama sakit hatinya kalau aku mengetahui bahwa anakku tuh pembuli gitu loh. Dan menurut aku penting banget untuk ngasih tahu mereka bahwa humility dan humbleness tuh penting gitu loh. Kayak oke, kita tuh jadi orang nggak boleh selalu ngeliat ke atas, kita juga harus lihat ke bawah. Dan aku juga sering banget kayak ngelibatin anak-anak kayak di kegiatan yang sifatnya charity. Terus sering banget ngelibatin anak-anak ke hal-hal yang religion dan agamis lah. Maksudnya kayak kalau kita lagi duduk santai, aku sekalian aja ceramah randomly kayak gitu buat them juga. Nah, mereka lagi main nih, yang penting mereka denger. Terus aku sering juga kasih afirmasi bahwa ya kita nggak boleh nyakitin orang, kita nggak boleh jahatin orang, kita nggak boleh dolimin orang. So, aku bilang sama mereka satu hal yang sampai sekarang tuh mereka ingat. Aku bilang gini sama mereka, gimana caranya kalian itu nge-treat makhluk hidup yang lain, itu akan nge-reflect ke bagaimana caranya Allah tuh nge-treat kalian. Aku bilang kayak gitu. Kalau kalian tuh nge-treat makhluk hidup yang lainnya oke, bagus, baik, Allah juga akan nge-treat kalian dengan baik. Aku bilang kayak gitu. Mau disayang Allah nggak? Aku selalu bilang kayak gitu. Jadi ntar mereka yang kayak oh iya mak, aku mau disayang Allah. Jadi kayaknya yang gampang-gampang gitu sih. Mom kayak berarti bisa aku rangkum sebenarnya komunikasi itu kunci ya antara betul. orang tua dan anak. Betul, gitu komunikasi ya. penting Banget, afirmasi ke anak itu penting banget. Betul. Apalagi sebelum tidur, itu katanya momen paling bagus ya. Bener banget. Dan kayaknya semua pihak tuh harus bekerja sama sih, kayak sekolah, kita, keluarga, dan keluarga terdekat yang ikut ikut merawat anak lah. Biasanya kan ada yang tinggal sama omanya, opanya segala macam. Kayaknya semua tuh jadi support system yang penting banget ngebangun karakter si anak ini sih. Banyak banget situasi di mana si anak ini justru kelihatannya nice, sweet, and everything, tapi ketika nggak ada orang dewasa di sekelilingnya, they switch gitu loh, dan akhirnya jadi mean ke teman-temannya. Dan mungkin tuh karena komunikasi di keluarganya kurang mungkin bisa jadi, atau mereka melihat ada contoh yang mereka pengen ulang gitu ke teman-temannya. Banyak faktor sih sebenarnya kalau ngomong masalah anak-anak tuh banyak banget faktornya. Dan sama seperti mom yang lain, aku pun di sini masih belajar banget sih untuk melihat setiap situasi dan kondisi yang terjadi gitu.
Oke, terima kasih untuk semuanya yang sudah nonton segmen kali ini. Semoga diskusi tadi bermanfaat buat kita semua. Dan thank you very much for Homey Boy, thank you Mami for having me today. Bye!